Sore itu, desa Maja seolah menjadi musik, pengiring bagi kehancuran hidup. Pak Rungkat, beberapa jam sebelumnya, rombongan warga yang dipimpin Pak Haji dan Pak Lurah datang melabrak, melemparkan tang berkarat milik Rungkat ke meja, sebagai bukti tak terbantahkan. Tuduhan itu begitu keji. Rungkat dituduh mencuri kotak amal masjid untuk menutupi kebutuhan hidupnya yang sedang morat-marit. Tidak ada yang percaya pembelaannya. Tidak ada yang mau mendengar bahwa mungkin Jael pelakunya. Jael sendiri hilang bak ditelan bumi, membawa serta kunci kebenaran, meninggalkan Rungkat sendirian, memikul dosa yang tidak ia perbuat. Pak Rungkat duduk bersila di sudut ruang tengah yang remang-remang. Matanya menatap kosong pada nyala lampu templok yang bergoyang tertiup angin. Di kepalanya, suara-suara cemoohan warga terus berdengung, seperti lebah yang marah. Mantan RT maling, tua-tua keladi, enggak tahu malu. Kata-kata itu lebih tajam daripada silet, mengiris-iris harga dirinya yang sudah tipis. Ia membayangkan esok hari, saat matahari terbit, polisi akan datang menyeretnya. Ia akan diborgol, diarak melewati tetangga-tetangga yang dulu menghormatinya. Bayangan itu membuat napasnya sesak, seolah pasokan udara di gubuk itu habis disedot oleh keputusasaannya. Peot, anak satu-satunya yang setia, sudah tertidur kelelahan di atas tikar tak jauh dari tempat Rungkat duduk. Wajah Peot terlihat sembab, jejak air mata masih tersisa di pipinya setelah seharian menangis membela bapaknya. Rungkat menatap wajah anaknya dengan perasaan hancur lebur. Ia merasa gagal. Ia merasa hanya menjadi beban. Sejak diusir dari rumah Bukoni, lalu motor Peot hilang, dan sekarang kasus pencurian ini. Rungkat merasa kehadirannya di dunia ini hanya membawa sial bagi Peot. Maafin bapak, Yao. Kalau bapak nggak ada, mungkin hidup kamu nggak akan seberat ini. Bisik Rungkat lirih. Air matanya menetes jatuh ke lantai papan yang berdebu. Pikiran gelap itu mulai merasuk, menguasai akal sehat Rungkat yang sudah rapuh, digerogoti sakit dan stres. Ia merasa jalan buntu sudah ada di depan mata. Tidak ada uang untuk mengganti kerugian masjid, tidak ada bukti untuk menyangkal. Dan Jael, entah ada di mana, mungkin sudah kabur jauh menikmati uang curian itu. Rungkat merasa dunia sudah tidak menginginkannya lagi. Setan keputusasaan membisikkan bahwa kematian adalah satu-satunya cara untuk menebus rasa malu dan membebaskan Peot dari beban mengurus ayah narapidana. Perlahan, dengan tubuh yang gemetar dan langkah yang diseret, Rungkat bangkit berdiri. Ia mengambil seutas tali tambang bekas pengikat kayu bakar yang tergeletak di dapur. Tali itu kasar dan kotor, tapi di mata Rungkat saat itu, tali itu terlihat seperti jalan keluar. Ia berjalan menuju kamar belakang yang kosong dan gelap, tempat di mana balok kayu atap terlihat cukup kokoh untuk menahan beban tubuh ringkihnya. Setiap langkahnya terasa berat, seolah ia sedang berjalan menuju tiang gantungan. Di dalam kamar yang gelap gulita itu, Rungkat menaiki sebuah kursi kayu tua yang kakinya sudah tidak rata. Kursi itu berderit pelan, suara yang menyayat hati di tengah keheningan malam. Rungkat mengikatkan ujung tali ke balok kayu di atasnya dengan tangan yang gemetar hebat. Ia tidak takut mati. Ia hanya takut melihat kekecewaan di mata Peot besok pagi. Lebih baik, bapak pergi sekarang yo. Biar orang-orang kasihan sama kamu. Biar polisi nggak nangkep bapak di depan kamu. Gumamnya, menyusun alasan-alasan pilu untuk membenarkan tindakannya. Rungkat memasukkan kepalanya ke dalam simpul tali yang ia buat. Tali itu terasa kasar dan dingin di lehernya yang keriput. Air matanya mengalir deras, membasahi baju kokonya yang lusuh. Ia memejamkan mata, membayangkan wajah almarhumah istrinya, berharap bisa segera bertemu dan meminta maaf karena gagal menjaga anak mereka. Ia menarik napas panjang, napas terakhir yang ia rencanakan, bersiap menendang kursi tumpuannya. Sementara itu, di ruang tengah, tidur Peot tiba-tiba terusik. Entah kenapa, dadanya berdebar kencang. Sebuah firasat buruk yang datang tanpa diundang. Ia bermimpi bapaknya pergi menaiki perahu di tengah badai dan tidak mau diajak pulang. Peot tersentak bangun, keringat dingin membasahi dahinya. Matanya langsung tertuju ke tempat bapaknya
biasa. Duduk, kosong, hanya ada bayangan lampu. Templok yang menari-nari di dinding. Pak! Pak! Panggil Peot pelan. Suaranya parau bangun tidur. Hening. Tidak ada jawaban. Hanya suara hujan yang menderu di luar. Ketakutan mulai merambat naik ke tenggorokan Peot. Pak Rungkat, Bapak, di mana? Jangan main petak umpet, Pak. Peot takut. Peot bangkit berdiri. Menyisir pandangannya ke seluruh ruangan gubuk yang kecil itu. Dapur kosong, teras, depan kosong. Pintu depan masih terkunci rapat dari dalam. Pandangan Peot tertuju pada pintu kamar belakang yang sedikit terbuka. Biasanya pintu itu tertutup karena engselnya rusak dan sering berbunyi sendiri. Tapi malam ini, ada celah gelap yang menganga. Perasaan Peot semakin tidak enak. Ia melangkah mendekati kamar itu. Langkahnya ragu-ragu, namun didorong oleh rasa cemas yang luar biasa. Saat ia mendekat, telinganya menangkap suara kririk. Suara kayu yang bergesekan dengan beban berat. Peot mendorong pintu kamar itu hingga terbuka lebar. Cahaya rimang-rimang dari ruang tengah masuk, menyinari pemandangan yang membuat darah Peot berhenti mengalir seketika. Di sana, bapaknya, pahlawannya, sedang berdiri di atas kursi dengan tali melilit leher. Tubuhnya condong ke depan, siap menjatuhkan diri. "B apa? Aka!" Teriakan Peot memecah malam, melengking penuh horor dan kepanikan. Mendengar teriakan anaknya, Rungkat kaget, dan secara refleks kakinya menendang kursi itu. Berakaka. Kursi terguling jatuh. Tubuh Rungkat meluncur ke bawah. Tali menegang seketika, menjerat lehernya dengan kuat, napasnya terhenti. Matanya membelalak. Tangannya refleks kakar-kakar lehernya sendiri. "Jangan, Pak." "Ya Allah. Jangan." Peot melompat seperti kilat, menerjang ke arah tubuh bapaknya yang mulai tergantung. Dengan kekuatan yang entah datang dari mana, mungkin kekuatan cinta seorang anak, Peot menyangga kaki bapaknya, mengangkat tubuh tua itu ke atas dengan bahunya sekuat tenaga agar tali di leher Rungkat mengendur. "Turun, Pak! Demi Allah, turun! Jangan tinggalin Peot. Peot enggak mau sendiri," raung Peot sambil menangis histeris. Bahunya sakit menahan beban tubuh bapaknya, tapi ia tidak peduli. Ia terus mendorong tubuh Rungkat ke atas, memberi ruang bagi bapaknya untuk bernapas. Rungkat yang megap-megap, kehabisan napas, melihat wajah anaknya yang banjir air mata di bawah kakinya. Berjuang mati mission, menyelamatkan nyawanya yang ingin ia buang. Rungkat meronta lemah, rasa sakit di lehernya luar biasa, tapi rasa sakit di hatinya melihat Peot jauh lebih menyiksa. "Lepas, Yau." Suara Rungkat tercekat, nyaris tak terdengar. "Enggak, Peot enggak bakal lepasin. Kalau bapak mati, Peot ikut mati," jerit Peot. Tangannya yang satu berusaha menggapai simpul tali di leher bapaknya, sementara bahunya terus menahan beban. Dengan susah payah dan jari yang gemetar, Peot berhasil melonggarkan ikatan itu. Rungkat terbatuk keras, menghirup udara dengan rakus. Peot segera melepaskan tali itu sepenuhnya dan membiarkan tubuh bapaknya merosot jatuh ke pelukannya. Keduanya ambruk ke lantai tanah yang dingin, bertumpukan dalam tangisan yang pecah. Rungkat terbaring lemas, memegangi lehernya yang memerah dan lecet. Napasnya memburu, dadanya naik turun dengan cepat. Peot langsung memeluk bapaknya erat-erat. Sangat erat, seolah hendak menyatukan kembali jiwa bapaknya yang nyaris lepas. "Bapak jahat, Bapak egois. Kenapa Bapak mau ninggalin Peot? Bapak pikir Peot bakal seneng kalau Bapak mati? Peot butuh Bapak." Peot memukul-mukul dada bapaknya, meluapkan kemarahan yang bercampur dengan rasa takut kehilangan yang amat sangat. Rungkat tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menangis. Air matanya membasahi bahu Peot. Rasa malu dan penyesalan menghantamnya bertubi-tubi. Ia sadar, tindakannya barusan adalah tindakan pengecut yang hampir membuat anaknya menjadi yatim piatu. Dalam sekejap, "Maafin Bapak, Yau. Bapak takut. Bapak enggak kuat dituduh maling. Bapak enggak mau kamu malu punya bapak kayak gini." Isak Rungkat pilu. "Bapak enggak maling." Peot tahu Bapak bukan maling. "Kita buktiin, Pak. Jangan nyerah sama fitnah. Kalau Bapak mati,
Si Jahil yang menang. Bapak harus hidup buat lihat nama bapak bersih lagi, seru Peot. Menatap mata bapaknya lekat-lekat, menyalurkan keyakinan yang ia miliki. Malam itu berlalu dengan sangat lambat. Peot tidak berani tidur lagi. Ia membuang tali tambang itu jauh keluar jendela, ke tengah sawah yang gelap. Ia duduk di samping bapaknya, memegang tangan tuanya sepanjang malam, memastikan bapaknya tidak melakukan hal bodoh lagi. Rungkat, yang masih syok dan lemas, hanya bisa diam, meratapi kebodohannya. Namun juga bersyukur bahwa Tuhan masih mengirimkan malaikat penolong berwujud anaknya sendiri. Pagi harinya suasana gubuk itu hening dan muram. Hujan sudah reda, tapi mendung masih menggantung. Sama seperti nasib mereka, kasus pencurian itu masih ada. Jahel masih belum ditemukan, dan polisi mungkin sebentar lagi datang. Namun, ada yang berbeda. Ikatan antara bapak dan anak itu menjadi jauh lebih kuat. Rungkat duduk di teras, tatapannya masih sayu, lehernya masih sakit. Peot datang membawakan segelas air hangat. "Minum dulu, Pak." "Suara bapak masih serak," kata Peot lembut. Rungkat menerima gelas itu dengan tangan gemetar. "Yau, makasih ya, kamu nyelamatin bapak. Padahal, bapak udah nyerah. Jangan pernah nyerah lagi." "Pak, janji sama Peot?" pinta Peot. Rungkat mengangguk pelan. "Iya, bapak janji. Apapun yang terjadi hari ini, mau bapak dipenjara atau enggak, bapak bakal hadapi demi kamu." Tiba-tiba, dari kejauhan, terlihat sosok. Dot mengayuh sepedanya dengan kencang membelah pematang sawah, menuju gubuk mereka. Wajah Dot terlihat panik dan serius. Peot dan Rungkat menatap dengan was-was. Apakah Dot membawa polisi? Apakah Dot membawa kabar buruk lagi? "Yau, Pak Rungkat," teriak Dot dari kejauhan. Napasnya terengga-engga saat sampai di depan gubuk. "Gua dengar kabar dari warga soal kotak amal." Dot menatap wajah Rungkat yang pucat dan ada bekas merah di lehernya. Dot terdiam sejenak, menyadari sesuatu yang buruk hampir terjadi di sini. "Iya, Dot. Bapak gua dituduh, tapi sumpah, bukan bapak gua pelakunya," kata Peot cepat, membela bapaknya. Dot mengangguk mantap. "Gua percaya, yo. Gua kenal Pak Rungkat." "Nggak mungkin. Beliau maling masjid. Gua kesini mau bantu." "Bantu apa?" "Dot, Jahil belum ketemu. Dia bawa kabur motor, bawa kabur tang bapak, terus ngilang. Enggak ada bukti," kata Peot, putus asa. "Kita cari dia, yo. Gua bakal kerahin anak-anak tongkrongan. Si Jahil pasti belum jauh. Dia kan nggak punya duit banyak. Bensin motor lu juga pasti habis lagi. Dia pasti sembunyi di sekitar kampung atau desa sebelah," kata Dot, memberi semangat. Rungkat menatap kedua anak muda itu dengan mata berkaca-kaca. Meski Jahil belum ditemukan, dan nasibnya masih di ujung tanduk, melihat semangat Peot dan Dot membuatnya merasa sedikit lebih kuat. Percobaan bunuh diri semalam adalah titik terendahnya, dan mulai pagi ini, ia harus bangkit. Ia tidak boleh mati sebagai pengecut. Ia harus hidup untuk melihat kebenaran terungkap, kapanpun itu terjadi. Peot memeluk bahu bapaknya. "Kita tunggu di sini, Pak. Kalau polisi datang," Peot yang ngomong, "Peot bakal bilang kalau pelakunya Jahil yang kabur. Kita nggak salah. Jadi kita nggak boleh takut." Dan di gubuk tengah sawah itu, mereka bertiga bersiap menghadapi badai yang akan datang. Dengan harapan yang tipis, namun tidak pernah padam, bahwa Jahil akan segera ditemukan untuk membersihkan nama Pak Rungkat.